Baik, baik, terima kasih banyak Dr. Firman dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak atas diskusinya. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita diskusi nih. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kali ini, memorinya masih banyak itu Bu Nadia. Iya, kita harus kita simpulkan mungkin ya, kita simpulkan pada kesempatan kali ini bahwa berkaitan dengan existing pelayanan kesehatan ibu dan anak di di PKP itu masih terdapat beberapa gap gitu ya. Dan kita temukan gap ini dalam keseharian kita secara praktisi gitu, baik secara langsung maupun mungkin dari pandangan orang-orang manajemen seperti dokter gitu ya Dok ya, sebagai yang ada langsung di puskesmas, kemudian rekan-rekan di klinik, di rumah sakit, baik di akademisi gitu. Dan kembali lagi bahwa adanya gap ini tidak bisa ditekankan pada salah satu pihak gitu, dalam artian tidak bisa dibebankan kepada pihak tenaga kesehatan sebagai pelaksana secara langsung, tapi memang harus ada kerjasama secara holistik dan komprehensif dari seluruh sektor gitu. Yang pertama dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemberi kebijakan. Saya sih berharap pemerintah lebih open gitu ya, lebih open dalam artian mau menerima saran dan kritik secara terbuka. Dalam arti di sini kritik dan saran yang tentu membangun untuk kebaikan kesehatan di masa selanjutnya. Seperti misalkan kalau kita mau memberikan pelayanan yang dilandaskan pada program Kemenkes, kita juga butuh didukung oleh kebijakan terbaru di masing-masing Pemkab maupun Pemkot gitu ya. Adalah kebijakan yang mendukung kita sehingga kita tuh dilindungi gitu. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan juga oleh rekan-rekan yang lain bahwa masalah dalam kesehatan ibu dan anak itu tidak hanya berfokus pada masalah fisik yang dalam artian harus diobati dengan program kuratif, tapi juga bisa dengan pelayanan-pelayanan preventif dan promotif yang diutamakan atau ditekankan di puskesmas seperti itu. Kemudian kesehatan ibu dan anak ini juga perlu diperhatikan dari segala macam sektor, baik itu sosial dan ekonominya gitu. Bukan hanya berfokus pada kesehatan yang bisa diperiksa dan bisa dikurangi dengan pengobatan gitu ya. Kemudian tadi yang sudah dikemukakan oleh Kak Elvira bahwa kemajuan sistem kesehatan di Indonesia ini akan bisa bertransformasi dengan cepat dan baik apabila generasi-generasi yang ada di atasnya mau secara welcome menerima inovasi, menerima informasi dan juga perubahan-perubahan yang mungkin diinisiasi oleh kita sebagai generasi gitu ya.